Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam mawasireh dibawa kasih tu batu jawab salam nyaring semuanya tiga wae nuker nyari untung wajib jawab salam tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala ta'ala wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, kata demi kata dijadikan sebuah untaian kata sehingga terjadilah sebuah taufik, yakni kata syukur yang pantas kita ucapkan di dalam hati kita. Kata syukur apakah itu? Yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Presiden RBH beserta Ketua Umum RBH, Ketua DMI Kabupaten Purwakarta, Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Ketua LASKI, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin, saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Langsung saja, karena waktu maksimal 15 menit harus tuntas bahasan ini. Menyikapi tentang Isra wal Mi'raj berikut milad RBH, setidaknya ada 3 hikmah yang mesti kita petik, yaitu 3 masa atau 3 waktu, yaitu masa lalu tentang kisah Isra wal Mi'raj atau kegiatan RBH setahun yang lalu. Kemudian saat ini masa sekarang yang mesti kita aplikasikan daripada hasil Isra wal Mi'raj, termasuk kegiatan RBH pun ada masa saat ini. Kemudian masa yang akan datang. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Yaitu salah satunya adalah kita kepingin bahagia di dunia wal akhirah. Berbicara perihal masa lalu, kisah Isra wal Mi'raj, kalau tidak dilihat, dicerna dengan kacamata iman, mustahil dipercaya. Tetapi logika sampai saat ini kita bisa terapkan. Salah satunya semut. Misal semut dari Kiara Pedas ikut ke lokasi ini, kemudian balik lagi. Kalau tidak ada acara,
maka perjalanan Kiara Pedas menuju tempat ini 1 jam. Kalau balik lagi ke Kiara Pedas berarti lamanya 2 jam. Kemudian si Samud yang ikut ke saya tadi dari Kiara Pedas pidato di teman-temannya, wahai sohib-sohib semut, kamu tahu nggak, saya sudah melakukan perjalanan dari Kiara Pedas menuju Cempaka, kemudian balik lagi, itu hanya ditempuh dengan 2 jam. Kemudian semut-semut teman-temannya rata-rata tidak percaya. Mana bisa perjalanan begitu jauh, beda kecamatan, harus melewati kecamatan-kecamatan lain, tetapi hanya ditempuh dengan jarak waktu bolak-balik cukup dengan 2 jam. Apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Si semut bisa sampai ke perjalanan ini dalam waktu 1 jam karena itu diperjalankan, bukan dengan sendirinya berjalan. Begitupun Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit dan Sidratul Muntaha hanya cukup dalam waktu 1 malam saja. Percaya? Itu namanya diperjalankan. Kemudian kita melihat masa sekarang, maka hikmah dari Isra wal Mi'raj adalah sholat. Kita harus mengevaluasi perintah sholat yang tadinya sampai 50 waktu, kemudian didispensasi dan seterusnya sampai cukup dengan 5 waktu. Apakah dengan 5 waktu itu kita bisa sempurna melaksanakan ibadah sholat? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan-jangan kita banyak lalainya dari ibadah-ibadah sholat tadi. Bahkan Rasul mencontohkan, selain ibadah-ibadah wajib, ada ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah yang lain, tahajud, duha dan lain sebagainya. Itu bahkan tambahan di dalam sholat fardu pun ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Itu harus kita sempurnakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitupun RBH ini, organisasi ini, alhamdulillah dievaluasi 1 tahun ini, begitu banyak manfaat yang kita rasakan oleh Korcam, Kordes, masyarakat luas, sudah kita rasakan manfaatnya, sehingga minimal dalam menyikapi Isra wal Mi'raj pun kita mendapat keberuntungan di masa saat ini. Mau beruntung? Mau? Minimal kalau kita melihat dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana, bahkan di sini bahkan diratakan semua manusia berada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan kita pun dalam ke-RBH-an harus percaya bahwa RBH ini membawa manfaat untuk umat. Percaya? Hidup RBH? Begitupun alhamdulillah dalam kegiatan sehariannya, mingguannya, ada yang diaplikasikan tentang illalladzina amanu, yaitu kegiatan taklim pada malam Jumat. Itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini tidak dicas, maka akan
akan lalai, akan lalai. Bahkan kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang bisa bertambah, yazidu bil ta'at, dengan ketaatan. Bisa berkurang, yang bil maksiat. Nah, sehingga alhamdulillah dalam kegiatan keilmuan pun alhamdulillah terus berjalan di setiap malam Jumat. Itu semata-mata illal ladina amanu. Kemudian wa amilus shalihat. Presiden RBH ini beramal soleh dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan mungkin ilmunya. Kita pun sebagai korcam, sebagai kordes harus mengikuti tentang amilus sholihat tadi, baik itu dengan harta walaupun sekecil setiap hari Jumat misalkan, kemudian dengan tenaga, dengan ilmu. Insya Allah amilus sholihat ini untuk mendapatkan keuntungan kita di dunia wa fil akhirah. Kemudian tawasau bil haq, ini adalah tempatnya tawasau bil haq, saling nasihat menasehati. Kita hidup di dunia ini akan beruntung, salah satunya wa amilus sholihat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian rencana kedepannya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah adalah dengan duit. Dengan apa saudara-saudara? Tapi duit di sini adalah duit singkatan. D-nya doa. Seperti halnya sholat pun itu bagian dari doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah. Sehingga konteks persennya adalah 4-4-3-4-2. 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, dan 2 sholat subuh. Itu kontak persennya yang mesti kita lakukan setiap hari. Kemudian usaha, kita harus berusaha mengupgrade diri agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga kita layak mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian kembali lagi, I-nya adalah iman. Sedikit lagi. Iman. Orang yang mempertahankan keimanan walaupun sampai taruhannya nyawa, itu harus dipertaruhkan. Seperti halnya dalam kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umat Islam mengalami peperangan pada waktu itu dan kalah, sehingga banyak orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dan pada suatu hari si Raja Kafir mengumpulkan menteri-menterinya. Wahai menteri-menteri, ini umat Islam yang segitu banyak sampai penuh penjara kita apakan nih? Kemudian si menteri penasehatnya berbicara begini, wahai Tuan Raja, bagaimana kalau orang Islam ini kita bujuk supaya pindah agama kita? Kalau sudah pindah agama kita, ketika ada peperangan lagi, maka yang harus dikedepankan adalah mantan-mantan orang Islam tadi. Kemudian si Raja Kafir manggut-manggut, betul juga wahai menteriku. Terus bagaimana caranya? Kita kumpulkan opsir-opsir orang Islam ini di lapangan terbuka supaya mentalnya lemah, dan kita bujuk supaya pindah agama kita. Kemudian dikumpulkanlah opsir-opsir orang Islam ini di lapangan terbuka. Yang mula-mula dipanggil, kata si Raja Kafir,
Opsir, maju. Majulah komandan Islam yang pertama ini. Ya Raja Kafir, kamu tahu kamu siapa? Ya, saya adalah tahanan. Kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur bagaimana, wahai Raja Kafir? Kamu mau nggak pindah agamaku? Kalau kamu mau, saya akan berikan kedudukan yang tinggi, berikan harta yang banyak. Berikan apa lagi? Diberikan dan yang lain-lain. Tuan Raja, wahai Raja Kafir, dari dulu saya menegakkan nilai kalimatullah, menegakkan kalimat Allah, bukan mencari harta, bukan mencari jabatan, bukan mencari istri, tetapi semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi kamu tidak mau? Tidak. Kalau begitu saya akan bunuh. Silakan. Inilah salah satu contoh orang yang mempertahankan keimanan. Kemudian si Raja Kafir mengambil pedang dari Al-Gojo dan disabetlah leher opsir komandan Islam ini sampai putus kepala dari badannya, jatuh muter kayak orang tua. Bahkan bukan hanya muter kayak orang tua, tetapi kepala itu ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menghadap Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golonganku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mati sebagai mati syahid. Itu mempertahankan keimanan. Kemudian panggil lagi opsir yang kedua. Opsir kedua, maju. Majulah opsir kedua. Wahai opsir, ya Tuan Raja, bagaimana? Sudah Tuan Raja. Tuan Raja, bagaimana sudah? Maksudnya bagaimana? Sudah. Kalau kamu mau penggal kepala saya sekarang, penggalah. Betapa bahagianya temanku barusan tadi. Dia dijemput oleh para widadari surga. Sudah, wahai Raja Kafir, kalau engkau mau penggal kepalaku, silahkan. Kemudian dipenggalah opsir kedua ini sama teman, persis kayak temannya tadi. Kepalanya putus dari badannya, jatuh ke lantai, muter kayak orang tua, dan sama ngaji. Ayat yang berbeda yang dibaca adalah wujuhu yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri memandang kepada Khaliknya dengan penuh ridho dan diridhoi. Itu yang kedua pun sama, mempertahankan keimanannya semata-mata untuk menegakkan nilai kalimat Allah. Kemudian opsir yang ketiga, maju. Ya Tuan Raja, saya diangkat jadi apa? Maksud kamu? Saya ingin hidup Tuan Raja. Oh, jadi kamu mau pindah agamaku? Iya Tuan Raja. Ini opsir yang ketiga ini lemah. Tunggu, saya akan tanyakan dulu ke penasehat-penasehatku. Wahai menteri-menteri, ini opsir yang ketiga ini baik, mau ikut pindah agama kita. Kemudian si penasehat Raja Kafir ngomong begini, wahai Tuan Raja, kalau seandainya temannya yang mati tadi bisa dihidupin lagi, saya kepingin berteman dengan temannya tadi. Dia dengan rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan keyakinannya, semata-mata membela Tuhannya, membela nabinya, membela agamanya.
kalau teman yang ketiga ini opsir bejat, Tuan Raja. Opsir bejat bagaimana? Tuhannya dia hianati, nabinya dia hianati, agamanya dia hianati. Lantas bagaimana dengan kita? Teman saja bukan, mungkin suatu saat kita pun akan dihianati oleh orang bejat ini. Jadi opsir yang ketiga ini gak jadi diangkat, gak usah, terus matikan saja. Kemudian menghadap lagi si Raja Kafir ke opsir yang ketiga ini. Opsir, ya Tuan Raja, kamu gak jadi diangkat, terus kamu opsir bejat, agamamu kamu hianati, Tuhanmu kamu hianati, nabimu kamu hianati, apalagi saya yang lain bangsa, yang lain agama denganmu. Suatu saat mungkin saya pun akan dihianati oleh kamu. Oh, kalau begitu saya mau masuk Islam lagi. Silakan, mau masuk Islam mau kagak, pokoknya saya akan bunuh. Kemudian si Raja Kafir ini pun menebas kepalanya opsir yang ketiga ini sampai sama seperti temannya dua tadi, putus dari badannya dan persis jatuh muter kayak orang tua, bahkan sama ngaji. Tapi ayatnya berbeda. Afaman haqqat alaihi kalimatul adab afa anta tunqizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, dari dulu dia menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimat Allah, tetapi dia terbujuk dengan harta, terbujuk dengan jabatan, maka akhir hayatnya mati sebagai mati su'ul khotimah. Inilah gambaran orang yang kuat iman dan orang yang lemah iman. Doa, usaha, iman, takwa. Dengan takwa, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.